Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari kelas 44 4A 37 dengan NIM 44210234. Untuk video pembelajaran kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang gaya komunikasi Najwa Shihab. Sebelum saya mempresentasikan hasil analisis saya tentang gaya komunikasi Najwa Shihab, saya akan menjelaskan untuk pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberikan tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dipengerti untuk mendapatkan respons atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Ada jenis gaya komunikasi yang akan saya jelaskan di sini. Untuk yang pertama adalah gaya komunikasi pasif. Apa sih gaya komunikasi pasif itu? Gaya komunikasi pasif adalah individu yang menggunakan gaya komunikasi pasif yang sering bertindak acuh tak acuh serta mengalah pada orang lain. Dan untuk yang kedua ada gaya komunikasi agresif. Gaya komunikasi agresif ini dapat terdengar, dilihat, dan bahkan mungkin dirasakan. Gaya komunikasi agresif ditekankan dengan berbicara secara keras dan menuntun. Next, untuk gaya komunikasi pasif agresif. Gaya komunikasi pasif agresif sering tampak pasif di permukaan, namun secara internal merasa tidak berdaya atau terjebak sehingga membangun kebencian yang mengarah pada tindakan yang secara halus dan tidak langsung. Dan untuk gaya komunikasi yang terakhir ada gaya komunikasi asertif. Gaya komunikasi asertif dianggap sebagai bentuk komunikasi yang paling efektif. Gaya komunikasi ini menampilkan hubungan komunikasi yang terbuka tanpa bersikap sombong. Siapa yang tidak kenal dengan Najwa Shihab? Najwa Shihab atau yang lebih akrab disapa dengan Nana dikenal sebagai seorang jurnalis dan presenter yang cerdas, berwawasan luas, berwibawa, dan juga tegas. Ia merupakan lulusan sarjana hukum dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Najwa Shihab sudah memulai karirnya sebagai jurnalis sejak tahun 2001, akan tetapi namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat ketika ia menjadi presenter di salah satu program talkshow ternama Mata Najwa. Sebagai seorang presenter, kemampuan public speaking yang dimiliki oleh Najwa Shihab tidak perlu diragukan lagi. Menurut psikolog Charles Newton, ada 5 gaya dasar dalam komunikasi, yaitu tegas, patuh, agresif, pasif-agresif, dan juga manipulatif. Najwa Shihab sendiri kerap kali menggunakan gaya bicara yang tajam, terkesan menginterogasi dalam berkomunikasi sehingga tidak sedikit bintang tamu yang diundang ke acaranya mendapatkan pertanyaan maupun kritik tegas yang terkadang membuat mereka kelimpungan untuk merespon. Selain itu, Najwa juga kerap memberikan sindiran-sindiran halus dalam menyampaikan gagasannya. Tidak heran, dengan gaya bicaranya yang khas membuat dirinya banyak dikenal dan disukai oleh masyarakat. Masyarakat menilai gaya bicara yang digunakan oleh Najwa Shihab efektif dan tidak bertele-tele, sehingga informasi yang didapatkan dari narasumber itu jelas dan apa adanya. Dalam tayangan video Mata Najwa yang diunggah oleh Narasi TV pada 22 Juni lalu terkait investigasi jejak batu bara di pencemaran udara Jakarta, kita dapat melihat betapa kritisnya Najwa dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada lawan bicaranya. Ia bahkan tidak segan-segan untuk menyatakan argumen dan pendapatnya meskipun terkesan agresif. Najwa selalu berpendapat berdasarkan cerita atau fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Selain itu, juga turut memberikan sindiran kepada pemerintah terkait kinerjanya yang lemah dalam menangani kasus ini. Dari segi aspek kebahasaan, bahasa yang digunakan Najwa Shihab pada saat mewawancarai narasumber sangatlah menarik. Najwa menggunakan gaya bahasa retoris dan bahasa kiasan. Gaya bahasa retoris yang digunakan Najwa adalah gaya bahasa hiperbola, sedangkan gaya bahasa kiasan yang digunakan Najwa yaitu gaya bahasa ironin, metafora, dan
personifikasi. Selain itu, Najwa juga memiliki gaya bahasa yang khas seperti penggunaan kata kerap porsinya tampaknya dan seolah-olah. Selain itu, penggunaan rima dalam tuntunan kata yang digunakan juga menjadi ciri khas Najwa untuk membawakan berita. Kemampuan Najwa dalam berkomunikasi telah diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Najwa sebagai tokoh perempuan yang paling inspiratif dan dikagumi Indonesia pada tahun 2020 lalu. Berdasarkan hasil survei dari YouGov, ia bahkan berhasil mengalahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang berada di urutan kedua dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di urutan ketiga. Sosok Najwa Shihab yang aktif dan berani dalam mengutarakan segala pendapatnya patut untuk kita teladani.